sudah kita perhatikan selama 3 kali debat ya. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Kalau saya secara pribadi dari Ketua Umum Pobran, kami semakin yakin mata hati ini akan menang. Calon Gubernur Sumatera Selatan yaitu Bapak Insinyur Mawardi Yahya dan Ibu Anita Nurringhati ini akan menjadi pasangan yang menang dalam pilkada tanggal 27 November 2024. Karena saya yakin masyarakat setelah melihat debat tersebut, pikiran mereka akan terbuka bagaimana pemimpin yang 5 tahun ke belakang terhadap perhatiannya terhadap masyarakat, terutama di pendidikan dan perekonomian. Kalau kami dari Pobran menanggapi itu, sebenarnya ini sangat miris. Inilah yang melukai hati rakyat. Melukai hati rakyat, termasuk kami dari Pobran, kami ini kan rakyat. Rakyat yang terbentuk di organisasi, dan organisasi membentuk lagi organisasi, yaitu Pobran, atau sedulur Pobran, sedulur Paguyuban. Nah, kami menanggapi ini sangat miris. Pak Herman Deru mengatakan, kalau Sumsel ini miskin, karena sektor pertambangan segala macam itu diurus oleh pusat. Nah, tapi itu nanti kita bahas belakangan. Kita bahas dulu masalah komoditi yang ada di Sumatera Selatan. Kalau ada pemimpin yang mengatakan di Sumatera Selatan ini miskin, artinya dia tidak mampu bekerja. Dan orang-orang di belakang dia itu tidak mampu bekerja dan tidak punya pengalaman yang cukup handal. Kita bicara satu komoditi saja di Sumatera Selatan, yang terutama di daerah Kabupaten Banyuasin. Contoh, yaitu satu kelapa. Satu tanaman yang memiliki beberapa manfaat, beberapa nilai ekonomi yang unggul. Bahkan Jepang datang langsung ke Indonesia untuk mengambil produk ini. Kita kupas satu persatu masalah kelapa. Yang paling rendah yaitu air kelapa. Biasanya orang ngupas kelapa, ya diambil dagingnya, airnya dibuang. Nah, di Sumatera Selatan itu banyak pengepul-pengepul kelapa yang mengupas dan membuang air. Sementara di Provinsi Lampung, air kelapa itu dibuat sebuah makanan atau minuman yang dikonsumsi oleh kita semua. Dan sekarang saya melihat ada di Jakabaring itu pengepul air kelapa. Pengepul air kelapa terus dibawa ke Lampung. Artinya ada nilai ekonomi. Nah, ini aneh. Kenapa pemerintah kita di Sumatera Selatan tidak bisa memperhatikan ini? Tidak bisa membuat suatu peluang yang sebenarnya sampah tapi memiliki nilai ekonomis. Kemudian daging kelapa. Daging kelapa itu kita ini ekspor ke luar negeri. Kita kirim ke luar negeri, banyak yang kirim ke luar negeri, ada yang ke Cina, ada yang ke Jepang. Artinya kelapa ini sangat dibutuhkan. Satu contoh, pabrik pengelolaan santan yang ada di Ogan Ilir. Lah, bahan bakunya itu dari Banyuasin. Kenapa tidak di Banyuasin dibuat pabrik? Kenapa harus di Ogan Ilir? Kan gitu. Nah, kemudian masih tetap di sektor kelapa. Kelapa ini kan ada batok. Batok kelapa, cangkang kelapa namanya. Cangkang kelapa itu dibakar, dijadikan arang dan dibuat briket. Bisa untuk batu bara, bisa untuk batu baterai, dan bisa untuk segala-gala. Banyak itu. Lagi-lagi yang mengelola orang luar negeri. Kenapa tidak di Sumatera Selatan? Nah, itu kita buang. Yaitu kalau kami sering mengatakan namanya tepas kulit kelapa. Di daerah Jawa Timur ada satu perusahaan yang tidak boleh kita sebut namanya, itu mengelola sabut kelapa dan dibawa dari Sumatera Selatan. Dari Sumatera Selatan dikelola di Jawa. Dan itu memiliki 3 varian. Satu, dia buat sabut. Sabut itu harganya 1 kilo 14.000. Kemudian ada yang sampahnya itu, yang sabut yang lepas,
itu dibuat berbentuk seperti pot dan pernik-pernik lainnya. Ketiga, debu dari sabut kelapa itu dibuat pupuk untuk menggemburkan tanah atau menggemburkan tanaman, menggemburkan tanah, media tanam. Jadi sampah kelapa ini kalau serabutnya itu, kalau debunya ditaruh di tanah, itu lama-kelamaan dia akan mengandung bakteri, dan bakteri itu akan mengurai ke tanah. Dan akan menjadi pupuk. Nah, kalau Pak Deru mengatakan Sumsel ini miskin, sangat disayangkan. Dia itu gubernur dan dia harusnya berpikir secara luas, bukan hanya memikirkan APBD. Jangan mikirkan proyek APBD, jangan, harus memikirkan secara luas. Satu contoh, kalau kita pemimpin yang pintar dan dikelilingi orang-orang yang pintar, BUMD kita akan berjalan dengan baik. Nah, seperti yang ditanyakan Pak Soeharto tadi, kan masalah miskin Sumsel. Ini baru satu komoditi. Itu sudah berapa banyak varian yang bisa kita hasilkan, dan sudah berapa banyak nilai ekonomi yang kita ciptakan di situ. Dan kalau kita punya pabriknya di Sumatera Selatan, otomatis itu akan membuka lapangan pekerjaan. Nah, terkait yang katanya tadi miskin, pertambangan itu dikelola oleh pusat. Itu adalah kata-kata orang yang kurang pintar ya menurut saya. Kalau bodoh tidak, orang yang kurang pintar, yang kurang cermat. Kenapa begitu? Seperti kita ketahui memang benar, pertambangan itu dikelola oleh pusat. Tetapi kan di situ ada angkutan. Seperti kita ketahui, batu bara diangkut oleh PT SMS, BUMD Sumatera Selatan. Sayangnya, dari ratusan miliar hasil angkutan tersebut disalahgunakan. Seperti kita ketahui, orang-orang yang memegang PT SMS sekarang bermasalah kepada penegak hukum dan sedang dalam penanganan. Bahkan notaris yang membuat kesepakatan tentang rapat Bank Sumsel itu sudah menjadi tersangka. Nah itu. Kemudian banyaknya pertanyaan-pertanyaan waktu di debat, dan bahkan disenggol oleh Pak Edi Santana. Kan Pak Deru ini bilang, Pak Edi Santana ngapain saja waktu di DPR, kan begitu kan? Nah, kenapa tidak menganggarkan KEK? Pak Edi Santana mengatakan kami sudah mempersiapkan, tapi Pak Deru yang tidak mau, katanya dia bisa menanggulangi itu karena ada BUMD, Badan Usaha Milik Daerah, yaitu SMS. Betul, SMS itu bisa menanggulangi itu kalau pemimpinnya memiliki relasi yang banyak. Contoh seperti zaman Pak Alek Nurdin. SMS ini sudah bekerja sama dengan beberapa investor dari luar negeri. Bahkan saya terlibat pada saat itu. Dan sangat disayangkan Pak Herman Deru tidak mendukung program ini karena dengan alasan ini bukan program dia. Itu yang sering digembar-gemborkan. Padahal jelas SMS ini kalau terlaksana dengan baik, maslahatnya sangat banyak untuk masyarakat. Karena ketika itu dilaksanakan akan membuka lapangan kerja sebanyak 150.000 tenaga kerja, bahkan bisa sampai 200.000 tenaga kerja. Nah itu. Makanya sangat disayangkan kalau Pak Deru di masa 5 tahun belakang kemarin tidak fokus kepada kawasan ekonomi khusus Tanjung Carel. Nah, ini sudah saya ceritakan kepada Pak Muwardi Yahya, sudah ngobrol 4 mata. Pak, ini tentang rakyat, bukan tentang kita. Bapak harus mencalonkan diri sebagai Gubernur Sumatera Selatan. Kan ini harus dihidupkan karena menyangkut tenaga kerja di Sumatera Selatan. Coba bayangkan, SMA, SMK yang kuliah, begitu keluar dari universitas, keluar dari sekolah, mereka antri cari lapangan tenaga kerja kan, atau ke sana ke sini, bahkan ribuan itu desak-desakan. Nah, kalau KEK ini terlaksana dan tercipta 200.000 lapangan tenaga kerja, bayangkan dikalikan 5 tahun, dibagi 5 tahun ya, 200.000 dibagi 5 tahun, artinya 40.000 tenaga kerja dibutuhkan dalam 1 tahun. Dan tidak ada lagi adik-adik yang menganggur di
Kota Palembang dan di Sumatera Selatan. Nah itu, makanya kami insya Allah ketika Bapak Insinyur Mawardi Yahya dan Ibu Nurhati terpilih menjadi Gubernur Sumatera Selatan dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan, fokus kami yang pertama adalah kawasan ekonomi khusus Tanjung Sapi Api, yaitu Tanjung Carak, dan akan meningkatkan APBD Sumatera Selatan. Kedua, komoditi yang ada di Sumatera Selatan itu akan menjadi sasaran utama bisnis yang anak kita garap supaya meningkatkan APBD Sumatera Selatan dan bisa menjadi ekonomi yang membangun rakyat di Sumatera Selatan, terutama pertanian, karena ini kan dari pertanian. Itu baru kita bicara kelapa, belum bicara yang lain-lain. Nah dari sini kami dari pengurus Pobran Sumatera Selatan mengajak kepada seluruh teman-teman di Sumatera Selatan, terutama pengurus Pobran yang tersebar di 17 kabupaten kota, dan teman-teman media ataupun LSM dan masyarakat luas, ayo tanggal 27 November kita datang sama-sama ke TPS, kita bulatkan suara kita supaya misi dari Presiden itu turunnya pas kepada orang yang tepat. Kita wajib memenangkan pasangan nomor 03, yaitu Bapak Insinyur Mawardi Yahya dan Ibu Anita Nurhati. Kapan lagi Lur kita ini nak berbuat untuk Kota Palembang dan Sumatera Selatan? Jangan galak dibuyani wong. Janji-janji manis, buktinya sudah 5 tahun tidak kati bukti. Bahkan pro rakyat baik tidak digawe ke. Kalau kamu nak jadi pengangguran terus, lajulah, ambillah duit itu, pilihlah. Tapi kalau kamu pengen jadi uang yang sukses, mari kita berdikari bersama-sama, kita berdiri bersama-sama. Uang njuk duit tapi pilih 03 tetap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.